Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipicit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Misteri Janin Dalam Toples. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku tidak mau tua dan aku juga, sahut Danar. Kalau aku hamil, kita korbankan saja janin itu. Nanti kita gugurkan, lalu kita gunakan untuk syarat dan ramuan obat awet muda, atau kita tumbalkan janin tersebut. Penunggu gua di carang gantung. Mata Aruni menatap wajah kekasihnya. Sebuah buku dengan sampul kulit nampak tergeletak di meja kamar. Buku kuno berisi jampe-jampe mantra dan cara membuat awet muda. Buku yang merupakan milik ayah Danar itu diambil dari lemari ayahnya yang lupa mengunci, dan kemudian secara diam-diam disimpan sendiri oleh Danar. Danar selalu membaca dan menghafal isi buku itu. Ketika membaca tentang cara awet muda membuat Danar begitu penasaran. Ada rasa ketakutan yang mendalam tentang termakan usia atau menua. Iya Aruni, jadi kalau kamu hamil tetap ada gunanya. Kita bisa memanfaatkan janin anak kita untuk hal yang berguna, tambahnya kata Danar. Danar dan Aruni hanya sepasang kekasih. Mereka belum menikah, tetapi hubungan mereka sudah terlalu jauh. Nafsu mereka telah menguasai pikiran sehingga mereka melakukan hubungan suami istri sudah biasa. Bahkan walaupun mereka belum sah, bahkan mereka berpikir toh kalau hamil bisa buat ramuan awet muda buat mereka berdua. Itu karena pengaruh dari buku kuno yang secara tak sengaja mereka baca berdua. Bujukan setan pun membuat mereka lepas kontrol dan melakukan hal tersebut. Suasana rumah Danar sedang kosong saat itu, jadi mereka bebas melakukan hal tercela dengan sangat leluasa. Aku mau lagi Danar, ayo lakukan lagi. Aku masih ingin menikmati kebersamaan ini, kata Aruni sambil menarik lagi kepala Danar, lalu menciumnya dengan lembut. Danar pun membalas dengan lembut. Ia menggigit perlahan bibir Aruni, lalu mereka pun tenggelam kembali dalam kenikmatan dunia. Dan Aruni berbisik pada Danar pada kuping telinganya. Malam dingin itu menjadi panas. Keringat kembali mengalir dari kedua tubuh tak bersehelai benang itu. Pak Barda dan Bu Sulastri termasuk orang terpandang di Kampung Paruk, sebuah kampung yang masuk Kabupaten Temanggung. Kampung yang banyak dihuni oleh warga petani dengan kehidupan yang sangat sederhana. Tetapi berbanding terbalik dengan keluarga Barda yang memiliki segalanya. Rumah joglo besar khas Jawa dengan 4 pilar kayu jati gelondongan berukir, sungguh sebuah rumah yang sangat megah untuk ukuran orang kampung. Kebun dan sawah juga berhektar-hektar, belum hewan peliharaan mereka yang menyebar di tiap rumah warga dengan sistem yaitu bagi hasil. Danar adalah anak satu-satunya dari keluarga tersebut, dan ia akan menjadi pewaris dari semua kekayaan bapaknya.
Karena itu Danar tak pernah kekurangan dalam segala hal. Mobil dan kendaraan lainnya tersedia dan siap mengantarkan kemanapun ia pergi. Siang itu Pak Barda sedang mengecek sapi yang dititipkan pada salah satu warga. Seekor sapi yang cukup besar. Pak Barda akan selalu mengecek sapi-sapi yang dititipkan pada warga yang ingin mendapati upah dari bagi hasil sapinya nanti. Setiap setahun sekali ia akan menjual sapi yang sudah terlihat gemuk. Kemudian ia akan menggantinya lagi dengan sapi yang masih kecil ataupun kurus untuk dibesarkan kembali, begitu seterusnya. Besok sapi ini aku mau jual dan upah bisa kamu ambil di rumah, kata Barda pada Warto. Baik Pak, sahut Warto sambil mengangguk. Dan nanti akan kukirim lagi sapi yang kurus untuk kamu gemukkan kembali ya. Siap Pak, jawab Warto sangat semangat. Kamu merawatnya harus yang betul, biar sapinya gemuk lagi dan kamu mendapat upah yang lebih besar. Ya Pak, seperti yang Bapak lihat kan, sapi yang saya pelihara selalu gemuk kalau pas mau diambil, kata Warto sambil bangga. Ya Tok, kamu memang pintar kalau piara sapi. Jangan seperti si Kardi, pas aku mau ambil ternyata sapinya kurus. Itu sangat merugikan aku. Mungkin aku tak akan kasih dia sapi lagi untuk dipelihara, katanya dengan nada penekanan. Sekarang aku mau ke rumah Kardi dulu untuk memberi dia upah walau sedikit. Dan mungkin aku tidak akan memberi sapi lagi untuk dia, kata Pak Barda. Baik Pak. Pak Barda pun lalu meninggalkan Warto. Ia berjalan menuju ke rumah Kardi. Selama ini orang yang memang merasa heran dengan Pak Barda di usia yang sudah kepala 5, ia masih terlihat begitu muda, seperti usia 30-an. Kalau dibandingkan dengan Danar anaknya yang berusia 25-an, mereka terlihat sepantaran. Aneh, kata itulah yang selalu keluar dari mulut para tetangganya. Sebuah rumah sederhana di ujung desa menjadi tempat tujuan Barda. Rumah dengan papan kayu itu tampak mulai lapuk pada sisi bawahnya karena dimakan rayap dan juga hujan. Barda terus melangkah menuju rumah itu. Pintu depan nampak terbuka. Ia lalu menuju bagian belakang rumah di mana Kardi biasa bersantai siang-siang sehabis kerja. Di ladang sebuah kamar mandi sederhana terlihat di dekat kandang belakang karena memang saling berhimpitan. Kardi, teriak Barda, tetapi tak ada balasan. Beberapa kali ia memanggil nama itu tetapi tak ada sahutan. Mata Barda tiba-tiba tertuju pada kamar mandi yang pintunya terbuka. Ia pun berjalan menuju kamar mandi berharap Kardi ada di dalamnya. Tanpa mengetuk ia membuka pintu kamar mandi itu dan membukanya. Siapa itu? Sebuah teriakan mengagetkan Barda. Terlihat istri Kardi dengan terburu-buru menutup tubuhnya yang polos. Ia tak mengira kalau Barda akan masuk ke kamar mandi. Ia tak menyahut panggilan Barda tadi karena sedang mandi, apalagi suaminya sedang tak ada di rumah. Makanya ia tak menyahutnya. Mata Barda sempat melihat tubuh istrinya Kardi, sintal dan padat. Mereka memang masih pasangan muda. Jakun berada sempat naik turun ketika melihat itu semua. Tunggu di luar saja Pak, saya selesaikan mandi dulu, kata istrinya Kardi sambil menutupi badannya dengan handuk. Barda pun segera pergi lalu menunggu di ruang tamu. Tak lama istri Kardi selesai berpakaian dan kemudian menemui Barda sebagai juragan pemilik sapi yang dipeliharanya.
Ia kemudian duduk di kursi reot di depan Barda. Barda menatap perempuan itu. Bayangan tubuh telanjang yang sempat dilihatnya membuat niat licik di pikirannya. "Ada apa, Pak?" tanya Sulastri, istri Kardi, sambil meletakkan pantatnya di kursi. "Aku mau ngasih bagi hasil sapi, dan besok aku sudah tak mau ngasih sapi lagi di sini karena Kardi tak bisa menggemukkan sapiku," kata Barda sambil mengulurkan beberapa lembar uang pada Sulastri. "Lalu bagaimana nanti dengan Kardi, Pak?" "Dia butuh pupuk buat tanaman di ladang, Pak," katanya memalas. "Boleh saja kalau dia mau tetap memelihara sapiku, tetapi dengan syarat," katanya sambil mengatur siasat liciknya. Matanya tajam, seakan mau menelan tubuh wanita di depannya bulat-bulat. Rambut basahnya membuat Barda semakin bernafsu memikirkannya. "Apa syaratnya, Pak?" tanya lirih. "Layani aku sekarang," katanya sambil meraba paha Sulastri yang menyepul. Selesai, lanjut ke bagian kedua. Ikutin terus cerita Radio Jurik yang memiliki judul Janin Dalam Toples bagian kedua. Terima kasih buat teman Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Selamat bertemu di cerita Radio Jurik yang memiliki judul Janin Dalam Toples bagian kedua. Terima kasih buat teman Radio Jurik semuanya. Kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.